Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Yanda Ruli Setiawan yang akan menyampaikan pemaparan pramuka hari ini. Mari sebelum mulai pramuka kita membaca doa mau belajar. Ya, berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Kita selanjutnya akan mempelajari materi pramuka hari ini. Silahkan. Alhamdulillah, untuk adik-adik siaga yang kami hormati, ayah bunda yang ada di rumah, serta adik-adik semuanya yang Pak Ruli sampaikan di sini. Pak Ruli sangat bangga dengan kalian. Apa yang sudah kalian capai hari ini adalah capaian semangat, ya, capaian semangat tertinggi untuk belajar di kala masa pandemi sekarang ini. Kita masuk ke dalam intrakurikuler, yaitu mengenai kegiatan pramuka siaga. Di sini Yanda mengambil tema yaitu mengenai upacara siaga dan manfaat sampah yang insya Allah akan bisa kita pelajari atau nanti kita akan pergunakan suatu saat dikala kita akan memerlukannya. Di sini kita semuanya masuk dalam pangkalan SD Islam Insan Taqwa dengan nomor gugus depan 199 adalah untuk laki-laki, 1192 adalah untuk yang perempuan atau akhwat, ya. Di sini bentuk upacara nanti Pak Yanda bagi menjadi dua, yaitu tata upacara pramuka siaga, ada pembukaan dan ada penutupan. Untuk kali ini Yanda tampilkan mengenai bagian-bagiannya dulu. Di situ ada yang warnanya hitam berbaris adalah anggota siaga. Ya, berikutnya ada wakil pemimpin regu. Pemimpin bukan regu ya, kalau di siaga namanya barung. Terus selanjutnya pemimpin barung ada Pak Cik dan Bu Cik selaku pembina bantu. Terus selanjutnya ada pemimpin upacara, yaitu disebut dengan Yanda atau Bunda. Pemimpin upacara di sini adalah sulung. Sulung adalah ketua barung yang terbaik untuk pramuka siaga. Ya, dipilih yang paling terbaik, nanti akan ditentukan oleh Pak Cik atau Bu Cik. Di bawahnya juga sama, di situ juga ada, intinya semuanya sama. Kalau upacara siaga itu harus berbentuk lingkaran, ya, benderanya ada di tengah. Nanti tata kelolanya semuanya akan Yanda sampaikan. Selanjutnya di sini Yanda akan menyampaikan upacara pembukaan latihan perindukan siaga. Tapi adik-adik siaga, sebelum mulai belajar, coba kita fokuskan, ya, belajar hari ini. Kita niatkan untuk mencapai hasil yang sangat maksimal, ya. Sebelumnya duduk yang manis, perhatikan pat-pat kulipat, tangan dilipat, ya, matanya melihat, telinganya mendengar. Oke. 1. Menyiapkan alat-alat bendera merah putih, teks Pancasila dan teks Dharma. Ya, kalian pasti mengetahuinya, bendera kita warnanya merah putih. Terus berikutnya ada pembacaan teks Pancasila dan teks Dharma. Selanjutnya pemeriksaan dan kerapian anggota pramuka siaga di sini dibantu oleh Pak Cik atau Bu Ciknya, adalah pembantu untuk Yanda bundanya. Berikutnya, pemimpin upacara memanggil anggota perindukan siaga dengan membuat lingkaran besar mengelilingi standar, ya, dengan mengelilingi standar bendera yang ada. Di sini pemimpin upacara disebut dengan sulung. Sulung akan memanggil siaga, ya, anggota siaga menjawab siap,
ya, langsung kumpul membentuk sebuah lingkaran. Ya, setelah itu pemimpin upacara menjemput pembina upacara, di sini bisa Yanda atau Bunda. Selanjutnya pembina upacara memasuki lingkaran upacara melalui pintu. Kemudian pemimpin upacara berhadapan dengan pembina upacara dengan membawa standar bendera yang ada dari pinggir menuju ke tengah. Ya, di sini pembantu pembina pakcik atau buci ini bisa berada di sela-sela barung atau regu. Ini gunanya untuk membantu merapikan adik-adik siaga yang ada di sekitarnya supaya upacara lebih khidmat, ya. Lalu berikutnya sulung atau pemimpin upacara mengambil bendera merah putih. Ketika sampai di garis lingkaran, ya. Ketika sampai di garis lingkaran, tanpa aba-aba seluruh peserta upacara memberi hormat ya kepada sang merah putih atau kepada bendera merah putih. Di sini yang Anda sampaikan lagi, bendera merah putih adalah bendera yang biasa kita pergunakan. Tapi kalau pakai sang saka merah putih adalah bendera pusaka yang dulunya dibuat oleh ya, ibu negara kita. Ya, setelah beberapa tahun tidak dikibarkan karena sesuai dengan fungsinya kain yang sudah dijahit lama ternyata bisa rusak juga, makanya sekarang dipakai bendera duplikat untuk setiap tanggal 17 Agustus pengibaran bendera di Istana Merdeka. Berikutnya pemimpin upacara meletakkan bendera merah putih, ya. Lalu pemimpin upacara memberi hormat kepada sang merah putih, kemudian menurunkan tangan diikuti seluruh peserta upacara. Lalu Yanda Bundanya di sini sebagai pembina upacara membawakan Pancasila untuk seluruh peserta upacara. Di sininya adik-adik pasti masih ingat Pancasila, ya. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, dan 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, setelah diikuti pembacaan Pancasila oleh adik-adik siaga, pembina upacara membacakan Dwidharma ditirukan oleh peserta upacara. Di sini Dwidharma ada 2, ya. Terus selanjutnya pemimpin upacara kembali ke barungnya. Berikutnya pengumuman dari pembina upacara dan pengucapan doa oleh pembina upacara. Selanjutnya upacara dianggap selesai dan dilanjutkan dengan latihan yang selanjutnya. Ya. Di sini kita seharusnya praktek, ya, karena masa pandemi ini kita cukup mengenal dulu pembelajaran sekarang. Ya, insya Allah nanti dikala sudah mulai dibuka sekolah, sudah kembali normal, kita akan praktekkan. Untuk yang adik-adik siaga kelas 2, 3 insya Allah sudah mempraktekkan. Untuk yang adik-adik kelas 1 diperhatikan dahulu, insya Allah nanti akan bisa. Selanjutnya kita belajar dengan upacara penutupan latihan pendudukan siaga. Ya. Di sini pemimpin upacara seperti biasa setelah tadi latihan, ya. Setelah latihan, temanya hari ini belajar mengenai tentang bendera merah putih, ya. Seperti yang minggu kemarin disampaikan, tugas kalian adalah belajar menulis hari-hari besar yang ada di negara kita dan menggambar bendera merah putih, ya. Tugasnya bisa kalian kirimkan di pekan ini, ya. Insya Allah nanti akan diambil nilai oleh Yanda Bunda di kelas masing-masing. Ya, terus setelah latihan selesai kita membentuk sebuah lingkaran dipimpin oleh sulung. Selanjutnya pemimpin upacara menjemput pembina upacara atau Yanda Bundanya. Lalu sulung menyimpan bendera merah putih. Sebelum mengambil bendera, pemimpin memberi hormat terlebih dahulu. Begitu pemimpin upacara mengambil bendera, seluruh peserta memberi hormat kepada sang merah putih. Ketika bendera sampai di pintu lingkaran tanpa aba-aba, penghormatan selesai. Ya.
Terus selanjutnya pembina upacara memberikan pesan-pesan atau amanat bahwa upacara siaga hari ini dengan materi bendera merah putih, kita harus berusaha mencintai tanah air, atau berbagai macam nanti materi yang bisa disampaikan oleh yanda bundanya. Selanjutnya upacara ditutup oleh pembina upacara dengan pengucapan doa, ya. Berarti sudah selesai. Di sekolah kita upacara untuk pramuka siaga maupun penggalang dilaksanakan setiap hari Rabu, ya. Setiap hari Rabu dilaksanakan upacara untuk pramuka siaga di kala pagi, dan di kala siang ada pramuka penggalang. Materi yang kedua, ya, ini masih materi yang pertama. Ini ada contohnya, formasi tata upacara pramuka siaga. Yang paling depan, ya, yang paling depan di depan bendera seperti kakak kelas itu adalah sulung. Sulung adalah pemilihan ketua barung yang terbaik, ya, ketua barung yang terbaik. Terus di depannya ada pembina upacara, di situ ada yanda. Kalau bundanya di belakang, yang paling samping di sebelahnya yanda itu ada Pak Cik dan Bu Cik yang siap membantu yanda untuk melaksanakan kegiatan pramuka siaga. Di sini pramuka, baru tekankan lagi, untuk contoh mendasar pramuka itu tepuknya cukup 1 kali, tidak ada tepuk pramuka lebih dari 2 kali. Contohnya tepuk pramuka insan takwa, yes, Allahu Akbar, seperti itu, ya. Cukup 1 kali, tidak ada tepuk pramuka 2 kali atau 3 kali, cukup 1 kali. Itu sesuai dengan peraturan yang kemarin sudah yanda ikuti, ya. Insya Allah sih bisa bermanfaat, ya. Karena di dalam kegiatan pramuka ini kita semuanya belajar tentang karakter, adab-adab, ya. Oke, selanjutnya adik-adik semuanya kita belajar tentang pemanfaatan sampah air limbah AC. Ya, AC apa sih? Nah, AC adalah air condition yang ada di rumah kalian. Siap? Ini yanda ambil dari SDN 02 Kanigoro di daerah Madiun, Jawa Timur. Ini kebetulan sekolahnya dekat dengan yanda yang ada di Jawa Timur. Di sana sudah menciptakan satu teknologi yang sangat bagus memanfaatkan limbah AC. Ya, air AC itu bisa dimanfaatkan untuk hidroponik, untuk menyiram tanaman, bisa juga untuk air pendingin radiator mobil ayah atau bunda kalian yang ada di rumah. Di sini pastinya semuanya, ya, ada yang mempunyai AC atau tidak. Intinya sih dari contoh yang Pak Yanda sampaikan di sini, Yanda ingin mengambil hikmah bahwa yang ternyata dikira sampah itu ternyata sangat berguna, ya. Di sini masyarakat mengenal AC adalah alat pendingin ruangan yang sudah tidak asing dengan air sisa kondensasi, yaitu air yang keluar dari tetesan mesin AC. Air yang mengalir dari selang AC ini sering dianggap limbah dan dibuang begitu saja, padahal air sisa kondensasi memiliki banyak manfaat. Ya, di sini airnya ini dimanfaatkan dengan nama air pendekar Madiun karena airnya ini bermanfaat untuk, ya, radiator mobil, untuk air pendingin radiator mobil. Kegunaan air pembuangan AC inilah dimanfaatkan oleh warga SDN 02 Kanigoro berbekal satu alat pendingin ruangan. Waduh, kalau di sekolah kita ini ada 24 kelas, ada beberapa gedung untuk ruang bapak ibu guru, ada ruangan perpustakaan, ada ruang lab. Ada lebih dari 20 yang di ruangannya terdapat AC. Itu kalau dimanfaatkan, Masya Allah, bisa keren. Apalagi di rumah kalian, ya, bisa bermanfaat. Di sini kita bila mengumpulkan air sisa AC nanti bisa dikemas, ya. Di sini contohnya itu mengumpulkan air AC dikemas menjadi air pendekar
yakni akronimnya dari air pendingin radiator kendaraan, makanya disingkat dengan air pendekar. Sejak Februari sudah mengumpulkan air sisa AC, hingga saat ini menurut Kepala Sekolah Bapak Mulyono terkumpul 57 botol dan sudah terjual ke bengkel rekanan sekolah. Ya, ini sangat bagus. Dalam pelaksananya, Bapak Kepala Sekolah mengajak para siswa untuk berpartisipasi, bertugas mengumpulkan botol bekas 1,5 liter, 1,5 liter, kemudian mencuci botol hingga bersih. Selanjutnya air AC yang terkumpul dalam bak penampungan dimasukkan ke dalam botol dengan cara disaring menggunakan spons. Setelah itu botol diberi label yang telah disiapkan dan didistribusikan ke bengkel yang telah menjalin kerjasama dengan pihak sekolah. Ya, biasanya kan kalau manfaat sampah itu hanya membuat pupuk atau membuat kardus yang kita bentuk bikin menjadi sebuah mobil, menjadi bunga, kemasan-kemasan dari pewangi pakaian. Ya, kalau yang ini memanfaatkan air limbah sangat bermanfaat. Ya, ini kalau dimanfaatkan satu botol 5.000 dikali, ya sekarang murid Insantapa kurang lebih 600 sekian. Satu anak mempunyai 2 botol dikali 600, wah bisa berapa ribu ya yang kan bisa dihasilkan untuk manfaat kita semua. Ya, di sini satu botol air pendekar dikemas dalam 1,5 liter dibanderol dengan harga 5.000. Harganya dipatok lebih murah dibandingkan dengan air radiator buatan pabrik. Uang hasil penjualannya dikelola oleh guru dan siswa untuk operasional atau dibelikan jajan untuk anak-anak atau siswa sebagai apresiasi yang sudah berpartisipasi. Kalau di daerah ini AC itu hanya ada satu ya, makanya dimanfaatkan sebaik mungkin air limbahnya. Kalau di kita AC ada banyak ya, berarti bisa kita hasilkan lebih dari 57 botol ya, dalam mungkin sehari bisa lebih dari 20-30 itu kalau dalam 1 bulan tadi ya. Baik anak-anak semuanya, adik-adik siaga yang Bapak Ayanda banggakan, untuk inovasi air pendekar ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada siswa terkait penggunaan sisa atau limbah yang ada di lingkungan sekitar. Harapannya kegiatan ini mampu menumbuhkan kreativitas kalian bukan semata untuk mencari keuntungan, tapi manfaat kedepannya. Seandainya kalian nanti lulus dari sekolah SD, SMP, SMA maupun melanjutkan ke perguruan tinggi, kalian mempunyai bekal ilmu yang sangat bermanfaat dari sekolah Insan Taqwa ini ya. Materi ini semuanya untuk yang materi penggunaan air limbah air AC ini yang Anda ambil dari sumbernya, yaitu dari David _IRS_Madiun Today. Itu adalah dari Departemen Menko Info yang ada di daerah Kota Madiun, yang akan selalu menyampaikan inovasi-inovasi terkait yang ada di daerah Jawa Timur khususnya ya. Terima kasih yang bisa Yanda sampaikan di sini. Oh ya, Yanda sampaikan lagi, pembelajaran hari ini pembelajaran yang terakhir untuk kalian. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Pekan depan kalian ada tugas, yaitu penilaian akhir semester. Tugas kalian cukup mudah, yaitu tugasnya membantu membersihkan area tempat tidur kalian, sudah mandi dan sudah memakai baju pramuka lengkap berikut topi, kaju, baju seragam pramuka. Silakan nanti Bunda bantu foto, Bunda yang ada di rumah atau yang ada di foto, dibikin kolase. Dari tugas yang penilaian akhir semester nanti, yang Daruli ingin menyampaikan bahwa karakter kalian ini masuk ke dalam cinta tanah air, bahwa kalian ingin semangat belajarnya lebih tinggi ya, belajar lebih tinggi dengan cara
mencintai tanah air ya. Oke, sebelum mulai penutup terakhir, ini ada contoh dokumentasi pemanfaatan limbah AC. Limbah ya, di situ tulisannya limbah AC, harusnya limbah air AC. Ya, yang pertama air AC diambil dimasukkan ke dalam ember. Berikutnya disaring menggunakan spons. Setelah disaring masukkan sama spons, selanjutnya dimasukkan ke dalam botol dan diberi label seperti itu contohnya. Masya Allah, bermanfaat banget ya. Pramuka harus bermanfaat. Demikian yang bisa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jaga kesehatan, jaga sholat 5 waktunya. Apa arti sebuah kalian kalau sholatnya tidak kalian laksanakan pertama kali? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.